Eh, Halo semuanya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta webinar hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk bergabung pada sesi hari ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan baik tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Tansia Fibela. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai strategi menghadapi pemeriksaan atas proses pengajuan restitusi pajak. Topik ini menjadi sangat penting karena pengajuan restitusi tidak hanya berhenti pada saat permohonan diajukan. Dalam praktiknya, wajib pajak seringkali harus melalui proses pemeriksaan oleh DJP untuk memastikan bahwa kelebihan pembayaran pajak memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, melalui webinar ini kita akan membahas bagaimana mempersiapkan dokumen yang diperlukan, memahami tahapan pemeriksaan, serta strategi yang dapat dilakukan agar proses restitusi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tentunya meminimalkan potensi kendala selama pemeriksaan. Boleh di next slide. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan strategi. Sebelum itu, mari kita membahas apa itu definisi restitusi sebenarnya. Secara sederhana, restitusi adalah hak yang diberikan kepada wajib pajak ketika jumlah yang telah dibayar atau dikreditkan lebih besar dibanding pajak yang sebenarnya terutang. Kondisi ini sering terjadi misalnya pada perusahaan eksportir yang dikenakan tarif PPN 0% atau perusahaan yang pada tahap awal investasi memiliki pajak masukan yang jauh lebih besar daripada pajak keluarannya. Kita analogikan secara sederhana, misalnya Bapak Ibu berbelanja ke supermarket dengan harga barang 80.000, kemudian kita memberikan uang sebesar 100.000. Berarti kita berhak atas pengembalian 20.000. Nah, demikian juga dengan restitusi Bapak Ibu. Nah, karena tadi terdapat kelebihan pembayaran, maka wajib pajak memiliki hak untuk meminta pengembalian atas kelebihan pajak tersebut kepada negara. Namun di sini dari sudut pandang DJP, restitusi berarti negara akan mengembalikan uang kepada wajib pajak. Oleh karena itu, DJP tentu harus memastikan bahwa jumlah uang itu memang benar, didukung dengan bukti yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini alasan mengapa berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau kita kenal sebagai Undang-Undang KUP, pengajuan restitusi pada umumnya akan diikuti dengan proses pemeriksaan pajak. Jadi pemeriksaan bukan berarti wajib pajak melakukan kesalahan, tetapi merupakan bagian dari mekanisme untuk menguji kebenaran permohonan restitusi tersebut. Nah, mindset ini yang ingin kita ubah pada webinar hari ini. Banyak wajib pajak yang langsung merasa khawatir ketika mendengar kata pemeriksaan. Padahal yang seharusnya kita lakukan bukanlah takut diperiksa, melainkan mempersiapkan diri agar siap diperiksa. Jika administrasi tertata dengan baik, dokumen lengkap, transaksi terdokumentasi dengan benar, serta rekonsiliasi yang dilakukan secara konsisten, maka proses pemeriksaan akan jauh lebih mudah dilalui. Itulah tujuan webinar ini, yaitu mengubah pola pikir dari takut diperiksa menjadi siap diperiksa dengan dokumen yang presisi. Dengan demikian, proses restitusi dapat berjalan lebih lancar dan risiko koreksi pajak yang dapat diminimalkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin bisa di next. Nah, setelah kita memahami konsep restitusi tadi, sekarang kita masuk ke jalur yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Secara umum, Bapak Ibu semuanya terdapat dua jalur, yaitu pemeriksaan umum dan jalur pengembalian pendahuluan, di mana masing-masing dari kedua jalur ini telah memiliki karakteristik, kelebihan, dan resikonya sendiri.
Yang pertama akan kita bahas adalah jalur pemeriksaan umum sesuai dengan pasal 17B Undang-Undang KUP. eh, Jalur pemeriksaan umum merupakan mekanisme yang paling umum digunakan. Pada jalur ini, restitusi diberikan, DJP akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh atau sering disebut all-out examination. Artinya, seluruh aspek yang berkaitan dengan permohonan restitusi dapat diuji oleh pemeriksa. Pemeriksaan ini memiliki jangka waktu paling lama 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. Selama proses tersebut, Fiskus dapat meminta berbagai dokumen pendukung melalui klarifikasi hingga melakukan pengujian atas transaksi yang dilaporkan oleh wajib pajak. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah apabila dalam pemeriksaan ditemukan kekurangan pembayaran atau ketidaksesuaian, maka selain dilakukan koreksi, wajib pajak juga berpotensi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau konsekuensi lainnya yang dituangkan dalam SKPLB, SKPKB, ataupun SKPKBT sesuai hasil pemeriksaan. Seperti itu Bapak Ibu untuk jalur pemeriksaan umum. Selanjutnya untuk jalur pengembalian pendahuluan itu diatur dalam pasal 17C, 17D dan pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN di mana mekanisme ini diberikan sebagai bentuk kemudahan bagi wajib pajak tertentu seperti wajib pajak kriteria tertentu yang sering dikenal sebagai wajib pajak emas maupun pengusaha kena pajak berisiko rendah yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh DJP. Nah, melalui ini pengembalian kelebihan pajak dapat dilakukan lebih cepat karena pada tahap awal DJP akan melakukan penelitian administrasi bukan pemeriksaan secara penuh. Dengan demikian, dana restitusi dapat diterima lebih dahulu oleh wajib pajak. Namun Bapak Ibu perlu dipahami bahwa kemudahan ini bukan berarti terbebas dari pemeriksaan. DJP tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan setelah restitusi dicairkan atau dikenal dengan pemeriksaan pasca restitusi. Apabila di kemudian ditemukan data yang tidak sesuai, koreksi dan sanksi juga dapat dikenakan. Jadi, bisa kita simpulkan, perbedaan utama dari kedua jalur ini terletak dari waktu pemeriksaannya. Pada jalur pemeriksaan umum, pemeriksaan dilakukan sebelum dana restitusi dicairkan. Pemeriksaan dilakukan sebelum dana restitusi dicairkan. Sedangkan pada jalur pengembalian pendahuluan, dana dapat diterima lebih cepat, tetapi pemeriksaan tetap dilakukan setelahnya. Oleh karena itu, apapun jalur yang ditempuh, kualitas administrasi dan kelengkapan dokumen tetap menjadi faktor yang sangat menentukan. Oke, bisa di next. Nah, terkait dengan titik krusial yang diincar pemeriksa. Setelah tadi kita memahami jalur restitusi, yaitu ada pengembalian pendahuluan dan pemeriksaan umum. Sekarang yang akan kita bahas adalah titik krusial yang diincar pemeriksa. Perlu dipahami bahwa tujuan pemeriksa bukan mencari kesalahan semata, melainkan untuk memastikan bahwa permohonan restitusi benar-benar didukung oleh transaksi yang nyata, dapat dibuktikan dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Mungkin ada tiga area utama yang bisa menjadi fokus dari pemeriksa. Yang pertama adalah kesesuaian antara arus uang dan arus barang. Sederhananya, Bapak Ibu, DJP ingin memastikan bahwa transaksi yang dilaporkan benar-benar terjadi, bukan hanya transaksi di atas kertas. Karena itu, pemeriksa biasanya akan menelusuri alur transaksi mulai dari pembayaran yang terlihat pada rekening koran, kemudian mencocokkan dengan invoice, dokumen PO,
kontrak apabila ada, hingga dokumen pengiriman seperti surat jalan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, apabila seluruh dokumen tersebut saling mendukung dan menunjukkan kronologi transaksi yang konsisten, maka proses pemeriksaan tentunya akan jauh lebih mudah. Sebaliknya, jika ada mata rantai yang hilang atau tidak sesuai, hal tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan dari pemeriksa. Nah, yang kedua, mungkin titik krusial juga yang sering diincar adalah keabsahan kredit pajak. Pemeriksa biasanya akan memastikan apakah faktur pajak yang dikreditkan itu benar-benar valid, diterbitkan, misalnya diterbitkan oleh PKP yang sah, berasal dari transaksi yang benar-benar terjadi. Selain itu juga dapat melakukan pencocokan data dengan lawan transaksi untuk memastikan bahwa transaksi tersebut memang telah dilaporkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, sebelum mengajukan restitusi, penting juga bagi perusahaan untuk melakukan pengecekan kembali terhadap seluruh faktur pajak yang akan dikreditkan agar tidak menimbulkan koreksi di kemudian hari. Nah, tadi kita sudah bahas terkait dengan arus uang dengan arus barang, kemudian keabsahan kredit pajak, dan yang terakhir juga yang sering menjadi concern DJP itu adalah rekonsiliasi PPN dengan PPh Badan, di mana biasanya Bapak Ibu, pemeriksa biasanya akan membandingkan omset yang dilaporkan dalam kedua jenis SPT tersebut. Jika terdapat perbedaan, wajib pajak harus memberikan penjelasan yang logis dan didukung oleh rekonsiliasi yang memadai. Dan perlu diingat bahwa perbedaan tidak selalu berarti salah. Misalnya karena adanya uang muka, transaksi yang belum tentu menjadi objek PPh, atau perbedaan waktu pengakuan pendapatan. Yang terpenting adalah perusahaan memiliki rekonsiliasi yang jelas sehingga setiap selisih dapat dijelaskan secara meyakinkan kepada pemeriksa. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin bisa di next. Oke, Bapak Ibu, setelah tadi kita memahami 3 poin utama yang biasanya menjadi incaran dari pemeriksa, sekarang yang akan kita bahas adalah strategi pra pengajuan atau mitigasi sebelum kita melakukan restitusi. Prinsipnya sederhana, Bapak Ibu, jangan menunggu pemeriksa menemukan masalah terlebih dahulu. Sebaliknya, kita harus menemukan dan memperbaiki potensi masalah sebelum permohonan tersebut diajukan. Mungkin ada 3 langkah yang kami rekomendasikan. Yang pertama adalah melakukan uji silang mandiri atau self-equating. Sebelum menekan tombol ajukan restitusi, lakukan rekonsiliasi terlebih dahulu antara laporan ke SPT tahunan badan dan seluruh SPT masa PPN, di mana pastikan angka-angka yang dilaporkan saling konsisten. Kalau memang ada perbedaan, Bapak Ibu jangan panik. Yang terpenting adalah kita mengetahui penyebabnya dan memiliki rekonsiliasi yang dapat menjelaskan selisih perbedaan tersebut. Dengan begitu, ketika pemeriksa nanti bertanya, kita bisa menjelaskan dan memiliki jawabannya. Itu yang pertama. Kita bisa melakukan uji silang mandiri. Kemudian yang kedua adalah kita bisa melakukan screening vendor. Saat ini Bapak Ibu DJP memiliki data yang semakin terintegrasi, apalagi setelah kita menggunakan Cortex ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, perusahaan tidak cukup hanya memastikan bahwa faktur pajak yang ada, tetapi juga perlu memastikan bahwa vendor yang merupakan PKP yang valid dan menjalankan kewajiban perpajakan yang baik. Mengapa hal ini penting? Karena apabila ternyata vendor bermasalah, misalnya menggunakan identitas fiktif atau transaksi tidak dapat dibuktikan, maka pajak masukan yang kita kreditkan berpotensi dikoreksi oleh DJP. Seperti itu, Bapak Ibu.
Untuk yang terakhir mungkin ada uji dokumen tiga pilar, di mana pastikan setiap transaksi besar memiliki tiga bukti pendukung utama dan saling tersinkron, yaitu kontrak atau PO, kemudian faktur atau invoice, dan bukti transfer bank. Jadi, Bapak Ibu, strategi prapengajuan sebenarnya bukan sesuatu yang rumit. Kuncinya adalah melakukan pemeriksaan terhadap diri sendiri terlebih dahulu, temukan selisihnya, pastikan vendor dapat dipertanggungjawabkan, dan lengkapi seluruh dokumen pendukung sebelum mengajukan permohonan. Seperti itu. Boleh di next. Nah, jika tadi yang kita bahas adalah strategi sebelum pemeriksaan, yang kita akan bahas saat ini adalah strategi saat pemeriksaan berlangsung. Jadi, Bapak Ibu, setelah seluruh persiapan dilakukan dan permohonan restitusi diajukan, tahapan berikutnya adalah ketika pemeriksaan benar-benar dimulai. Biasanya diawali dengan diterbitkannya surat pemeriksaan atau SP2. Kemudian tim pemeriksa akan mulai berkoordinasi dengan perusahaan. Pada tahap ini bukan hanya kelengkapan dokumen yang penting, tetapi juga tentunya bagaimana perusahaan mengelola proses pemeriksaan itu sendiri. Mungkin salah satu strategi yang sangat saya rekomendasikan adalah menerapkan one gate system atau kebijakan satu pintu. Maksudnya apa? Artinya perusahaan menunjuk satu orang yang bertanggung jawab sebagai koordinator atau juru bicara utama. Misalnya tax manager atau tax supervisor atau pihak yang memahami seluruh data perpajakan perusahaan. Nantinya seluruh komunikasi dengan pemeriksa bisa penyampaian dokumen maupun pemberian penjelasan sebaiknya dilakukan melalui one gate system tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Kenapa menurut kami ini penting? Karena dalam praktiknya pemeriksa dapat mengajukan pertanyaan kepada beberapa bagian seperti accounting, finance, purchasing, bahkan operasional. Jika masing-masing memberikan jawaban sendiri-sendiri tanpa koordinasi, sangat mungkin terjadi perbedaan informasi. Padahal, meskipun maksudnya sama, perbedaan cara menjelaskan suatu transaksi bisa menimbulkan pertanyaan baru dari pemeriksa. Nanti akan berakibat pada proses pemeriksaan menjadi lebih panjang dan perusahaan harus memberikan klarifikasi tambahan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, seluruh permintaan data dari pemeriksa sebaiknya dikumpulkan terlebih dahulu oleh koordinator. Setelah dilakukan pengecekan, barulah dokumen disampaikan secara resmi. Begitu juga dengan jawaban atas pertanyaan pemeriksa. Sebaiknya telah melalui proses review internal agar informasi yang diberikan akurat, konsisten, dan sesuai dengan dokumen pendukung. Seperti itu. Jadi, ketika pemeriksaan berlangsung, fokus kita bukan hanya menyediakan dokumen, tetapi juga mengelola komunikasi dengan baik. Semakin terstruktur komunikasi antara perusahaan dan pemeriksa, semakin efektif pula proses pemeriksaan yang akan berjalan. Seperti itu. Mungkin boleh di next. Nah, di sebelumnya. Nah, terkait strategi berikutnya yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana mengelola peminjaman atau penyerahan dokumen kepada pemeriksa. Di mana yang kita temui Bapak Ibu banyak perusahaan yang menganggap ini hanya urusan administrasi. Padahal justru disinilah sering muncul masalah di kemudian hari. Prinsipnya sangat sederhana, Bapak Ibu. Setiap dokumen yang keluar dari perusahaan harus dapat ditelusuri. Kita harus mengetahui dokumen apa yang diberikan, kapan diberikan, dan kepada siapa dokumen tersebut diserahkan atau diberikan. Oleh karena itu, setiap kali menyerahkan dokumen kepada pemeriksa, sebaiknya dibuat
bukti tanda terima dokumen yang rinci. Misalnya mencantumkan nama dokumen, jumlah lampiran dokumen yang diberikan, tanggal penyerahan, serta ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, nanti dengan adanya bukti tersebut, apabila di kemudian hari muncul pertanyaan seperti dokumen ini belum pernah disampaikan atau lampiran ini belum diterima, perusahaan memiliki administrasi yang jelas. Hal ini juga tentunya akan membantu memastikan bahwa tidak ada dokumen yang tertukar atau hilang selama proses berlangsung. Nah, selain itu, Bapak Ibu, perusahaan juga harus memperhatikan batas waktu penyampaian dokumen yang diminta oleh pemeriksa. Jangan menunda hingga mendekati tenggat waktu, apalagi melewatinya tanpa komunikasi. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin bisa di next. Nah, setelah seluruh seluruh proses pemeriksaan selesai, seluruh dokumen telah disampaikan, kita memasuki tahap yang sangat menentukan, yaitu pembahasan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP serta sesi closing conference. Nah, mengapa tahap ini penting, Bapak Ibu? Karena inilah kesempatan terakhir bagi wajib pajak untuk memberikan penjelasan, menyampaikan bukti tambahan, atau menyampaikan ketidaksetujuan terhadap hasil pemeriksaan sebelum diterbitkannya surat ketetapan pajak atau SKP. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah SPHP. Ketika perusahaan menerima SPHP, Bapak Ibu jangan langsung panik apabila melihat adanya koreksi dengan nilai yang besar misalnya. Perlu dipahami bahwa SPHP masih berupa hasil sementara, bukan keputusan final. Justru dokumen ini diberikan agar wajib pajak memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan. Nah, oleh karena itu, kita sebagai wajib pajak harus memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Susun tanggapan secara tertulis, sistematis, dan tentunya mudah dipahami. Jangan hanya menyatakan bahwa kita tidak setuju, tetapi jelaskan alasan ketidaksetujuan tersebut. Sebutkan pasal atau regulasi yang menjadi dasar argumentasi. Kemudian lengkapi dengan bukti-bukti pendukung seperti kontrak, invoice, bukti pembayaran maupun dokumen lainnya yang relevan. Semakin kuat dasar hukum dan bukti yang kita sampaikan, maka semakin besar peluang agar koreksi tersebut dapat dipertimbangkan kembali oleh pemeriksa. Nah, selanjutnya adalah tahap closing conference, di mana merupakan forum pembahasan akhir antara tim pemeriksa dan wajib pajak sebelum hasil pemeriksaan dikunci menjadi SKP. Pada tahap ini, diskusi sebaiknya difokuskan pada poin-poin yang memang menjadi dasar hukum dan bukti yang kuat. Tidak semua koreksi harus diperdebatkan. Pilih isu yang benar-benar memiliki peluang untuk dipertahankan. Dengan begitu, diskusi akan lebih efektif dan kredibilitas perusahaan tentunya juga tetap terjaga di hadapan pemeriksa. Nah, apabila koreksi terjadi karena dianggap terdapat dokumen yang kurang lengkap, manfaatkan kesempatan closing conference ini untuk membawa dokumen asli atau bukti tambahan yang belum sempat disampaikan sebelumnya, di mana Bapak Ibu seringkali penyampaian bukti yang lengkap pada tahap ini mengubah kesimpulan dari pemeriksa. Selain itu, apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan perpajakan atau terjadi kebuntuan dalam hal pembahasan, wajib pajak juga memiliki hak untuk meminta pembahasan dengan tim quality assurance atau tim QA. Pemeriksaan di kantor wilayah DJP di mana ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan dilakukan secara objektif. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin bisa di next. Nah,
terkait dengan dedukasi dan implementasi PMK 133 tahun 2024 tentang tata cara pemeriksaan di era Cortex. Di mana pada hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat bagaimana perkembangan terbaru tentang tata cara pemeriksaan pajak melalui PMK nomor 113 ini, di mana regulasi ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan pajak saat ini semakin modern, semakin berbasis data, dan semakin terintegrasi melalui sistem Cortex. Artinya, Bapak Ibu, strategi menghadapi pemeriksaan yang telah kita bahas sejak awal dari webinar tadi semakin relevan untuk diterapkan. Nah, kita bahas dari yang pertama, di mana pemeriksaan kini berbasis data digital yang terintegrasi. Melalui Cortex, Bapak Ibu semuanya, pemeriksa memiliki akses terhadap berbagai data perpajakan secara lebih cepat dan lebih lengkap, seperti data SPT masa PPN, SPT tahunan PPh Badan, bukti potong, hingga laporan keuangan dapat dianalisis secara terintegrasi. Menurut kami, dengan kondisi seperti ini, ruang untuk ketidakkonsistenan dapat menjadi semakin sempit apabila terdapat perbedaan antara laporan keuangan SPT PPN dan SPT PPh Badan. Setiap akan lebih sistem akan lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Oleh karena itu, rekonsiliasi data sebelum mengajukan restitusi bukan lagi sekedar praktik yang baik, tetapi sudah menjadi suatu kebutuhan. Nah, yang kedua, PMK 113 tahun 2024 memberikan batas waktu yang lebih tegas dalam penyampaian dokumen. Permintaan buku, catatan, maupun dokumen oleh pemeriksa harus dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lama 1 bulan sejak surat permintaan disampaikan. Mengapa hal ini penting? Karena apabila dokumen disampaikan melewati batas waktu tersebut, terdapat risiko bahwa dokumen tersebut tidak lagi dipertimbangkan dalam pembahasan akhir pemeriksaan maupun pada proses keberatan sesuai dengan ketentuan pembatasan pembuktian. Artinya, kesiapan dokumen sejak awal menjadi faktor yang menentukan. Jangan sampai kita sebenarnya memiliki bukti yang kuat, tetapi kehilangan kesempatan karena terlambat menyerahkannya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, pemeriksa juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap sistem informasi perusahaan. Pemeriksaan pemeriksaan saat ini tidak hanya melihat dokumen fisik Bapak Ibu, tetapi juga dapat menguji sistem akuntansi atau ERP yang digunakan perusahaan. Pemeriksa dapat meminta data elektronik seperti GL, mutasi rekening, maupun data pendukung lainnya untuk memastikan konsistensi antara pencatatan akuntansi dan pelaporan perpajakan. Karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa data yang dihasilkan dari sistem akuntansi ini tersusun dengan rapi, terdokumentasi dengan baik, dan dapat direkonsiliasi dengan SPT yang telah dilaporkan. Jadi, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin bisa di next. Nah, Bapak Ibu, pada slide sebelumnya kita sudah membahas bahwa salah satu fokus utama pemeriksa adalah keabsahan kredit pajak masukan. Nah, pada bagian ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana perusahaan dapat memitigasi risiko tersebut sebelum pemeriksa menemukannya. Nah, mengapa saya memberikan perhatian khusus pada topik ini? Karena Bapak Ibu dalam praktik pemeriksa restitusi, koreksi yang paling sering terjadi justru berasal dari pajak masukan yang dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk dikreditkan. Oleh karena itu, ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, melakukan screening terhadap keabsahan faktur pajak. Jadi, sebelum mengkreditkan pajak masukan,
Jangan hanya memastikan bahwa fakturnya sudah diterima, pastikan juga bahwa seluruh persyaratan formalnya telah terpenuhi. Misalnya, pastikan identitas penjual dan pembeli sudah benar mulai dari NIK atau NPWP. Kemudian NITKU apabila memang diperlukan, serta uraian barang kena pajak atau jasa kena pajak ditulis secara jelas dan sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Hal-hal yang terlihat sederhana seperti kesalahan identitas atau uraian barang yang terlalu umum seringkali menjadi alasan mengapa pajak masukan dipersoalkan dalam pemeriksaan. Karena itu, lakukan pengecekan sebelum faktur tersebut dikreditkan, bukan sebelum pemeriksaan dimulai. Nah, langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah konfirmasi PPN kredit via Cortex. Di era Cortex, DJP memiliki kemampuan untuk mencocokkan data antara penjual dan pembeli secara lebih cepat. Oleh karena itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa faktur pajak yang dikreditkan memang telah dilaporkan oleh PKP penjual dan berasal dari transaksi yang benar-benar terjadi. Selain itu, perusahaan juga perlu menerapkan vendor risk management, di mana di sini artinya jangan hanya menyimpan faktur pajaknya saja, tetapi simpan juga profil vendor, kontrak atau dokumen PO, bukti pengiriman barang atau jasa, bukti pembayaran, hingga korespondensi seperti email atau dokumen negosiasi. Nah, di mana dokumen-dokumen tersebut akan menjadi bukti kalau memang transaksi itu dilakukan secara nyata apabila nanti di kemudian hari diperiksa. Nah, mungkin langkah yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah uji materialitas penyerahan ekspor atau PPN 0%. Di mana Bapak Ibu dalam praktiknya, dalam pemeriksaan restitusi, pemeriksa biasanya akan membandingkan data omset pada SPT tahunan PPH Badan dengan total penyerahan yang dilaporkan pada SPT masa PPN selama 1 tahun. Apabila nanti terdapat perbedaan, perusahaan harus mampu menjelaskan penyebabnya melalui rekonsiliasi yang jelas, misalnya karena adanya timing difference atau perbedaan waktu pengakuan pendapatan. Kemudian juga mungkin bisa terjadi karena transaksi belum menjadi objek PPN. Kemudian bisa jadi juga penyesuaian akuntansi atau memang kondisi lain yang memang diatur dalam ketentuan perpajakan. Jadi, Bapak Ibu, mitigasi risiko pajak masukan bukan hanya memastikan bahwa kita memiliki faktur pajak. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa faktur tersebut valid secara formal, transaksinya benar-benar terjadi, vendor dapat dipertanggungjawabkan, dan seluruh data konsisten dengan pelaporan pajak maupun laporan keuangan. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, langkah-langkah tiga yang sudah kita jelaskan di awal, eh, tentu nanti akan mengurangi potensi koreksi saat pemeriksaan, jika ada pemeriksaan seperti itu, Bapak Ibu. Boleh di next? Belum nggak sih? Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke salah satu area juga yang paling sering menjadi perhatian pemeriksa, yaitu ekualisasi atau rekonsiliasi antara omset dalam laporan keuangan dan penyerahan yang dilaporkan dalam SPT masa PPN. Seperti yang sudah sempat disinggung di slide-slide sebelumnya. Di mana Bapak Ibu dalam praktiknya, pemeriksa tidak hanya melihat besarnya omset, tetapi juga akan membandingkan apakah angka yang dilaporkan pada SPT tahunan PPH Badan sudah selaras dengan total penyerahan pada SPT masa PPN selama 1 tahun. Nah, nanti jika terdapat perbedaan
bukan berarti perusahaan otomatis melakukan kesalahan. Namun, perusahaan harus mampu menjelaskan secara logis dan didukung dengan rekonsiliasi yang memadai. Biasanya penyebab utama atau hal yang paling sering terjadi akibat dari perbedaan ini adalah uang muka penjualan. Dalam ketentuan PPN, pajak terutang pada saat pembayaran diterima atau faktur pajak diterbitkan. Artinya, ketika perusahaan menerima uang muka, PPN mungkin sudah harus dipungut dan dilaporkan. Namun Bapak Ibu dari sisi accounting atau dari sisi akuntansi maupun PPh Badan, uang muka tersebut belum tentu diakui sebagai pendapatan karena barang atau jasa belum diserahkan. Akibatnya pada periode yang sama akan muncul perbedaan antara omset PPN dan pendapatan dalam laporan keuangan. Di mana Bapak Ibu ini adalah perbedaan yang wajar. Balik lagi, asalkan perusahaan memiliki rekonsiliasi yang dapat menjelaskan perbedaan waktu dari pengakuan pendapatan tersebut. Nah, yang kedua, penyebab kedua yang adalah pengeluaran cuma-cuma atau pemakaian sendiri, di mana dalam kondisi tertentu, misalnya eh, pemberian barang secara cuma-cuma atau pemakaian barang untuk kepentingan perusahaan sendiri, ketentuan PPN tetap dapat dianggap transaksi tersebut sebagai penyerahan atau terutang PPN. Sementara dari sisi PPh Badan, transaksi tersebut bukan merupakan penjualan, melainkan lebih banyak dicatat sebagai beban atau penyesuaian biaya. Akibatnya, angka pada pelaporan PPN dan laba rugi biasanya berbeda. Sekali lagi, perbedaan ini bukan masalah apabila dijelaskan dengan baik. Bapak Ibu seperti itu. Mungkin penyebab yang ketiga adalah penjualan aset tetap. Mungkin bisa kita contohkan, misalnya perusahaan menjual kendaraan operasional atau mesin produksi. Berdasarkan ketentuan PPN, penjualan aset tersebut dapat menjadi objek PPN sehingga wajib diterbitkan faktur pajak. Namun dari sisi laporan keuangan maupun PPh Badan, transaksi tersebut biasanya tidak dicatat sebagai omset usaha utama, melainkan sebagai pendapatan lain-lain atas keuntungan atau pelepasan aset. Nah, karena klasifikasi pencatatan berbeda, angka omset pada PPh Badan dan penyerahan PPN pun bisa terlihat tidak sama. Lalu, bagaimana kita mengantisipasi hal tersebut? Solusi yang kami sarankan adalah membuat matriks rekonsiliasi omset sebelum pemeriksaan dimulai, di mana kita jangan menunggu pemeriksa yang menyusun rekonsiliasinya. Kita bisa membuat daftar yang membandingkan omset menurut laporan keuangan dengan penyerahan menurut SPT masa PPN, kemudian dijelaskan setiap selisihnya secara rinci. Misalnya karena uang muka kah, atau karena penjualan aset, atau mungkin bisa juga karena transaksi lainnya. Nah, dengan adanya rekonsiliasi yang terdokumentasi dengan baik, ketika pemeriksa menanyakan perbedaan angka, perusahaan dapat langsung memberikan penjelasan yang sistematis tanpa harus mencari data-datanya terlebih dahulu. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke area pemeriksaan yang juga cukup sering menjadi perhatian Fiskus, yaitu pengujian atas biaya tenaga kerja dan biaya natural. Di mana Bapak Ibu sejak berlakunya PMK 168 tahun 2023 dan PMK nomor 66 tahun 2023 terdapat beberapa perbedaan yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak, khususnya dalam perhitungan PPh pasal 21 dan perlakuan pajak atas pemberian natura atau kenikmatan kepada pegawai. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa biaya yang dibebankan dalam laporan keuangan sudah konsisten dengan kewajiban perpajakannya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah ekualisasi biaya gaji dengan PPh pasal 21.
Bapak Ibu, dalam pemeriksaan, Fiskus tidak hanya melihat apakah PPh pasal 21 ini telah dipotong dan telah disetor, tetapi juga akan membandingkan dengan total gaji yang tercantum dalam laporan laba rugi dengan akumulasi penghasilan yang dilaporkan dalam e-Bupet PPh pasal 21. Nah, selain itu, pemeriksa juga dapat melakukan perhitungan ulang, terutama untuk memastikan apakah perusahaan telah menerapkan tarif efektif rata-rata atau TER secara benar selama tahun berjalan, dan apakah masa pajak Desember telah dilakukan perhitungan kembali atau direcalculation sebagaimana diatur dalam PMK 168 tahun 2023. Nah, jadi nanti apabila terdapat selisih antara biaya gaji di laporan keuangan dengan data PPh pasal 21, perusahaan harus dapat menjelaskan penyebabnya. Misalnya karena ada cadangan bonus, imbalan pasca kerja, atau komponen biaya yang bukan merupakan objek PPh 21. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah pengujian atas biaya natura atau kenikmatan. Di mana Bapak Ibu sejak adanya PMK 66 tahun 2023, pemberian natura dan kenikmatan tidak lagi diperlakukan secara seragam. Ada yang menjadi objek PPh pasal 21, ada pula yang dikecualikan. Nah, karena itu pemeriksa biasanya akan menguji apakah biaya natura yang dibebankan sebagai biaya dalam PPh badan sudah diperlakukan sesuai dengan ketentuan. Misalnya, kita ambil sebagai contoh, apabila perusahaan memberikan fasilitas yang termasuk dalam pengecualian objek pajak, seperti makanan dan minuman yang disediakan untuk seluruh pegawai, atau fasilitas tertentu yang memang dikecualikan oleh peraturan. Maka perusahaan harus memiliki dokumen pendukung yang membuktikan bahwa fasilitas tersebut memenuhi syarat pengecualian. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, apabila natura yang diberikan merupakan objek PPh 21, misalnya fasilitas tertentu yang dikenakan pajak kepada pegawai, maka perusahaan harus memastikan bahwa PPh 21 dan natura tersebut telah dihitung, dipotong, dan disetor serta dilaporkan dengan benar. Nah, dari dua pengujian ini, ada satu prinsip yang perlu diingat. Setiap biaya yang dibebankan dalam PPh badan harus memiliki perlakuan perpajakan yang konsisten. Jangan sampai suatu biaya sudah diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak, tetapi kewajiban pemotongan PPh pasal 21 justru belum dipenuhi atau tidak didokumentasikan dengan lengkap. Karena itu, sebelum pemeriksaan dimulai, kita harus melakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan, daftar gaji, Ibu Pot PPh pasal 21, dan data pemberian natura. Nah, dengan begitu Bapak Ibu, apabila pemeriksa meminta penjelasan nantinya, perusahaan sudah memiliki data dan dokumen yang lengkap untuk mendukung setiap biaya yang dibebankan. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke area yang juga sering menjadi perhatian dalam pemeriksaan, yaitu PPh potong pungut atau yang kita kenal dengan PPh pasal 22, pasal 23, pasal 26, dan tentunya PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, bagi DJP, setiap biaya yang dibebankan oleh perusahaan biasanya akan diikuti dengan kewajiban untuk memotong atau memungut pajak, Bapak Ibu. Oleh karena itu, pemeriksa akan menguji apakah biaya yang dicatat di laporan keuangan sudah konsisten dengan bukti potong dan pelaporan PPh potong pungut. Nah, yang pertama yang perlu kita antisipasi adalah validasi kredit pajak PPh, di mana apabila perusahaan mengkreditkan PPh pasal 22 atau PPh pasal 23 dalam SPT tahunan badan,
maka pastikan seluruh bukti potong tersebut telah diterbitkan secara elektronik oleh pemotong dan memiliki status yang valid di Cortex. Di mana Bapak Ibu di era Cortex ini DJP dapat dengan mudah balik lagi ke pembahasan yang tadi, DJP dapat dengan mudah melakukan pencocokan data antara pihak yang memotong dengan pihak yang menerima penghasilan. Jadi, sebelum mengkreditkan pajak tersebut, lakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah bukti potong sudah tersedia dan statusnya valid? Jangan sampai perusahaan mengklaim kredit pajak, tapi bukti potongnya belum diterbitkan atau belum dilaporkan oleh pihak pemotong. Hal ini dapat menyebabkan kredit pajak dikoreksi pada saat pemeriksaan. Nah, yang kedua adalah ekualisasi biaya operasional dibandingkan dengan PPh potong pungut, di mana ini merupakan salah satu prosedur yang hampir selalu dilakukan oleh pemeriksa. Mereka akan menarik data dari GL atau buku besar perusahaan, kemudian melihat akun-akun yang berpotensi dikenakan kewajiban pemotongan pajak. Sebagai contoh, mungkin akun-akun yang berpotensi itu ada akun biaya sewa, ada jasa teknik misalnya, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa promosi, hingga bunga akan menjadi perhatian khusus. Setelah itu, pemeriksa akan membandingkan nilai biaya yang telah kita bebankan di laporan keuangan itu sesuai atau tidak dengan yang telah kita laporkan di EBUPOT atau PPh Potput. Nah, nanti Bapak Ibu apabila terdapat selisih, perusahaan harus dapat menjelaskan penyebabnya. Misalnya, karena transaksi dilakukan dengan pihak yang bukan merupakan subjek pajak atau transaksi yang memperoleh fasilitas pembebasan surat keterangan bebas atau kita kenal istilahnya dengan SKB, atau memang terdapat jenis pembayaran yang secara ketentuan bukan merupakan objek pemotongan PPh. Balik lagi Bapak Ibu, yang terpenting adalah setiap selisih harus memiliki dasar hukum yang jelas, didukung dengan dokumen yang memadai. Jangan hanya mengatakan bahwa transaksi tersebut tidak dipotong pajak, tapi tunjukkan dasar regulasinya beserta bukti pendukungnya. Seperti itu. Bisa di next. Nah, ini juga tadi sudah sempat kita bahas di awal terkait dengan strategi manajemen dokumen dan bukti tiga pilar. Namun Bapak Ibu, pada akhirnya ada satu hal yang selalu menjadi penentu, yaitu kualitas pembuktian yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam pemeriksaan pajak, argumentasi yang baik tentu penting. Argumentasi yang baik itu tentu penting, tetapi tanpa didukung oleh dokumen yang lengkap dan disusun baik, argumen tersebut akan sulit dipertahankan. Oleh karena itu, saya ingin memperkenalkan konsep yang saya sebut sebagai bukti tiga pilar. Nah, bukti tiga pilar ini prinsipnya sangat sederhana, Bapak Ibu. Untuk transaksi yang nilainya material atau signifikan, perusahaan sebaiknya tidak menyimpan dokumen secara terpisah-pisah. Sebaliknya, seluruh dokumen yang berkaitan dengan transaksi disusun dalam satu berkas. Nah, untuk pilar yang pertama adalah pilar legal atau formal. Pilar ini nanti akan menjawab apakah transaksi ini memang disepakati secara sah. Dokumen yang termasuk dalam pilar ini antara lain kontrak kerjasama, PO, surat perintah kerja atau SPK, serta korespondensi seperti email yang menunjukkan proses negosiasi atau persetujuan transaksi. Itu adalah yang pertama, yaitu pilar legal atau formal. Pilar yang kedua adalah pilar komersil atau operasional, di mana pilar ini membuktikan bahwa transaksi tersebut benar-benar dilaksanakan. Contohnya adanya surat jalan, adanya delivery order, bill of lading atau ekspor ataupun impor, kemudian atau berita acara serah
terima, hingga progress report apabila transaksi dilakukan secara bertahap. Nah, untuk pilar yang ketiga adalah pilar finansial, di mana pilar ini menunjukkan transaksi tersebut benar-benar memiliki konsekuensi keuangan. Dokumen yang perlu disiapkan antara lain invoice, faktur pajak atau e-bupot yang relevan, nota kredit, bukti transfer, rekening koran, hingga rekonsiliasi bank. Nah, ketiga pilar ini saling mendukung Bapak Ibu. Perusahaan memiliki pembuktian yang jauh lebih kuat apabila transaksi tersebut nanti diuji oleh pemeriksa. Oke, bisa di next. Nah, setelah kita membahas bagaimana menyiapkan dokumen tadi berdasarkan tiga pilar, sekarang kita masuk ke aspek yang sering dianggap sepele, tapi justru menentukan keberhasilan pemeriksaan, yaitu tata kelola interaksi selama pemeriksaan lapangan. Nah, Bapak Ibu perlu dipahami bahwa pemeriksaan bukan hanya soal dokumen, tetapi juga soal komunikasi. Komunikasi yang tidak terkoordinasi tentunya akan menimbulkan kesalahpahaman, bukan memunculkan koreksi yang sebenarnya bisa dihindari. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki tata kelola komunikasi yang jelas, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama adanya One Gate Communication dengan cara memilih satu misalnya tax manager untuk berkoordinasi dengan pemeriksa serta memberikan klarifikasi kepada pemeriksa. Kemudian meminta seluruh staf pendukung atau misalnya accounting atau finance atau warehouse untuk di gudang untuk tidak memberikan data atau penjelasan mendadak secara pribadi kepada pemeriksa tanpa koordinasi. Nah, kita juga bisa melakukan pengelolaan berita acara atau BE, di mana selama pemeriksaan lapangan biasanya akan dibuat berbagai berita acara. Misalnya ketika melakukan site visit, pengujian sampel, permintaan keterangan, ataupun pemeriksaan lainnya di mana setiap peninjauan lapangan, pengujian sampel ini harus dituangkan dalam berita acara ini. Kita harus baca dengan teliti isi berita acara tersebut sebelum menandatanganinya. Jika terdapat fakta lapangan yang tidak sesuai, maka kita jangan menandatangani berita acara tersebut. Jadi, keberhasilan menghadapi pemeriksaan itu tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen, tetapi juga oleh bagian perusahaan yang mengelola komunikasi dengan pemeriksa. Komunikasi yang terpusat, konsisten, dan terdokumentasi dengan baik akan mengurangi risiko kesalahpahaman serta membantu proses pemeriksaan secara lebih efektif tentunya Bapak Ibu. Mungkin bisa di next. Nah, terkait dengan strategi bersaing dalam SPHP, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Teknik menyusun sanggahan berbasis hukum dan data ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada bedah konstruksi SPHP, di mana kita petakan koreksi pemeriksaan ke dalam tiga kategori. Yang pertama koreksi formal, koreksi material, dan koreksi akibat beda perhitungan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah teknik menyusun surat tanggapan SPHP, di mana kita gunakan sistem table dispute matriks, di mana posisi koreksi pemeriksa, wajib pajak, dasar hukum, dan daftar pendukung. Kemudian lampirkan fotokopi bukti fisik yang diberi penomoran yang jelas agar mudah divalidasi oleh pemeriksa. Bisa di next. Nah, selanjutnya strategi optimalisasi closing conference dan majelis quality assurance atau QA, di mana mengunci hasil terbaik sebelum terbit SKP. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, taktik negosiasi dan diskusi teknik closing conference. Ini kita bagi juga menjadi dua, yaitu ambil pendekatan konstruktif, sepakati koreksi yang memang eh, bu-
yang memang terbukti salah secara sistematis, fokuskan energi pada dispute yang bernilai material tinggi yang memiliki dasar hukum yang kuat. Yang kedua, hadirkan dokumen pendukung asli pada saat pembahasan akhir untuk menggugurkan koreksi akibat dokumen yang belum diserahkan. Dan yang kedua itu ada eskalasi ke tim QA, di mana kapan kita mengajukan ke QA jika terjadi kebuntuan atau deadlock atas perbedaan penafsiran dasar hukum atau regulasi antara wajib pajak dan pemeriksa. Yang kedua, permohonan kepada QA diajukan kepada Kepala Kanwil DJP secara tertulis dalam jangka waktu maksimal 3 hari setelah pembahasan akhir selesai, tetapi belum ditandatangani berita acara pembahasan akhir. Seperti itu Bapak Ibu, bisa di next. Nah, Bapak Ibu, setelah penjelasan yang banyak tadi, ini adalah salah satu antisipasi skema pasca pemeriksaan SKPLB atau SKPKB menentukan langkah-langkah hukum lanjutan. Di sini kita bagi menjadi dua. Yang pertama, kita akan bahas skenario hasil pemeriksaan. Terbitnya SKPLB atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, restitusi dikabulkan seluruhnya ataupun sebagian, di mana dilakukan pencairan sesuai rekening terpeta di Kortes. Kemudian terbitnya SKPKB atau SKPN, pengajuan restitusi ditolak sebagian atau seluruhnya, bahkan berubah menjadi kurang bayar akibat koreksi material. Nah, untuk langkah hukum pasca pemeriksaan sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang KUP, jika terdapat koreksi yang tidak disetujui dalam berita acara pembahasan akhir, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan dalam jangka waktu 3 bulan sejak SKP diterbitkan. Nah, berdasarkan aturan Undang-Undang HKPD, Undang-Undang HPP, cermati risiko sanksi bunga atau denda jika pengajuan keberatan atau banding ditolak. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita antisipasi sebelum nanti kita melakukan pengajuan restitusi. Oke, bisa di next. Nah, Bapak Ibu, untuk slide ini yaitu terkait dengan komprehensif study jalur pengembalian pendahuluan sesuai dengan pasal 17C, 17D dan pasal 9 ayat 4C yang sebelumnya sudah dibahas tadi. Eh, di sini kita bagi menjadi tiga. Yang pertama, keuntungan jalur pengembalian pendahuluan, batas nilai restitusi pas, batas maksimal nilai restitusi sesuai dengan pasal 17D, dan yang terakhir itu ada konsekuensi post audit pemeriksaan pasca restitusi. Di mana di sini Bapak Ibu untuk OP maksimal restitusinya itu adalah 100 juta, sedangkan untuk badan maksimal 1 M dengan PKP PPN maksimal 5 M. Di mana DJP tetap berhak melakukan pemeriksaan dalam jangka daluarsa penetapan 5 tahun. Jika saat pos audit ditemukan kekurangan bayar, dikenakan sanksi administrasi, kenaikan atau bunga yang signifikan. Dan maka ambil jalur pendahuluan jika pencatatan sangat rapi dan risiko pos audit tereliminasi. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, bisa di next. Nah, mungkin Bapak itu adalah penutup dari webinar kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Jasmine selaku moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Mbak Bella atas penjelasannya yang benar-benar sangat insightful dan gampang banget nih untuk dipahami tentang restitusi tadi ya.